Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak dan para mustami'in yang saya cintai, dalam kajian kitab Sulam Nairin kali ini kita akan membahas tata cara penentuan awal Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah. Sebagaimana biasanya langkah-langkah yang kita kerjakan dalam tabel yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal, kita akan memperoleh hasil sebagaimana berikut. Hasil akhir tersebut kita peroleh di sini adalah 0, 12, dan 24. 0 di sini merupakan hari, 12 jam, 24 itu menit. Hari, karena hari itu hitungan hari dimulai dari hari Ahad. Hari 1 itu, angka 1 itu Ahad, berarti sebelum Ahad berarti 0, yaitu Sabtu. Berarti kita tentukan di sini 0 adalah hari Sabtu. Bulan Dzulhijjah yang kita cari, bulan yang kita gunakan untuk dimasukkan dalam kolom di sini adalah bulan sebelumnya Dzulqa'dah. Berarti akhir dari bulan Dzulqa'dah itu adalah hari Sabtu. Sabtu apa? Maka dari itu kita harus mengetahui pasarannya terlebih dahulu. Karena di dalam kalender itu banyak sekali pasaran, ada 5, ada Pon, Wage, Kliwon, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus mengetahui, biar tahu bahwa pasnya tanggal berapa itu. Caranya adalah menggunakan tahun 1442 dibagi 8. Penghitungannya adalah bagaimana berikut. Hasilnya 0, hasil sisa dari penjumlahan ini adalah 2. Kita lihat dalam rumus ketemu Jumat Wage. Jumat Wage itu adalah angka 2 di halaman 21. Karena yang kita cari adalah Dzulhijjah, maka ketemu rumus dalam huruf jumal, abajadun, hawazun, hato, yakun, lamanun itu ketemu da. Dal itu adalah 4, alif itu adalah 1. Dal untuk hari, penambahan hari, kemudian 1 itu untuk pasaran. Karena da itu adalah 4, berarti Jumat, kita hitung udah 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari. Karena 1 itu adalah cuman 1 saja, maksudnya alif itu cuma 1, maka tidak ada penambahan untuk pasaran. Ini cukup pakai. Enggak ada penambahan. Namun, hasil akhir ini 0, itu menunjukkan hari Sabtu, maka Isnin ini kita naikkan ke Sabtu. Berapa kali loncatan? Sabtu, 1, 2. Senin, Ahad, Sabtu. Ada 2 kali loncatan di sini. Maka dari itu kita akan meloncatkan juga pasarannya. Wage, Pon, Pahing. Oh, berarti dengan demikian Sabtu yang kita temukan di sini adalah Sabtu Pahing. Merupakan akhir dari bulan Dzulqa'dah. Nah, apakah Sabtu Pahing itu benar-benar besok itu besok itu sudah Dzulhijjah atau masih Dzulqa'dah? Itu kita lihat dulu irtifanya. Kalau kita tidak bisa mencapai angka yang ditentukan minimal 2, sekian atau 2,5, maka kita harus mundur tanggal 1 Dzulhijjahnya. Kita buktikan dulu dengan cara irtifa ditulis 24 jam, yaitu nulisnya 23,60 dikurangi hasil akhir bawah ini. Digunakan untuk pengurangan. Jam ini 23 dikurangi jam 12 berarti masih 11. 60 dikurangi
4 masih 36. Dikalikan setengah memperoleh 5,5,18. Kita bulatkan menjadi 5,48. 5 derajat ini berarti lebih dari ketentuan minimum, berarti boleh disebut atau bisa atau mungkin ru'yah itu bisa dilihat, ru'yatul hilal itu bisa dinyatakan benar-benar dengan bukti yang akurat karena sudah tinggi, yaitu 5 derajat lebih 48. Oke, ini merupakan Sabtu Pahing akhir Dzulqa'dah, benar-benar akhir Dzulqa'dah karena melihat irtifaknya sudah mencapai 5,48. Hasil-hasil tadi kita tulis di narasi sini dengan cara famuqtadha hadzal hisab anna awwala syahru dzulhijjah sanata 1442 Hijriah waqi'un fi yaumi Ahad Pon. Yaitu bertepatan pada tanggal 11 Juli 2021 Masehi. Karena istimak nayiran li'anna istima'un nayiraini fi Madiun, karena di Madiun kayak mengerjakannya maka kita kerjakan sesuai daerah Madiun. Waqi'un fi yaumi sabti Pahing bi qadri sa'ah jam 12 lebih 24 dakikoh di siang hari. Kemudian setelah kita mengetahui awal dari bulan Dzulhijjah, bukan lebaran ya, Dzulhijjah ini awalnya, awal Dzulhijjah bukan lebaran Dzulhijjah, itu awal dari bulan Dzulhijjah. Saya ulang-ulang ini ya biar kalian paham, adalah Ahad Pon tanggal 11 Juli 2021, maka 10 hari kemudian kita baru tanggal 10 Dzulhijjah. Karena lebaran Dzulhijjah itu pada hari ke-10 Dzulhijjah, maka kita tentukan perhitungannya dengan mundur hari ke-10 itu disebut dengan hari lebaran Dzulhijjah. Oke. Nah, untuk tulisan-tulisan di bawah ini adalah berfungsi untuk mencari atau membuktikan apakah benar Sabtu Pahing itu akhir Dzulqa'dah dan diawali di hari Ahad Pon itu adalah awal Dzulhijjah. Ini ulama Ru'yatul Hilal itu menggunakan rumus ini. Tetap dihitung. Ya, ahli falak juga harus menghitung ini biar mengetahui posisinya di mana, keadaannya bagaimana. Kemudian dipindah ke ukuran meter bagaimana. Diamnya berapa detik. Lingkarannya itu seberapa usbu'. Nah, ini adalah dihitung seperti itu. Manzilahnya di mana. Jadi nggak asal melihat itu ya terlanjur menghadap ke selatan, ternyata posisinya di arah barat atau timur atau utara, begitu sebaliknya. Jadi tidak asal. Jadi dalam menghitung hisab itu ketentuannya boleh mulai dari hari dan irtifak saja, tapi kalau pengen pembuktian di mana posisinya, seberapa lamanya, itu harus menghitung lebih lanjut lagi. Oke. Seperti ini. Hay'ah, keadaan. Bihah itu keadaannya bagaimana. Itu kita carikan dari Muqawwamus Syamsi, yaitu angka-angka Muqawwamus Syamsi adalah 3, 23, 24, 9 ini. Kita tulis di sini. Ya. Nah, ini 3 adalah merupakan syaraton. Jadi ini adalah rumus-rumus bulan. Ya, urutnya itu adalah 12. Hamlun wa thawrun wa jauza'u syaratonu asad.
Ini sumbulatun lisimali hadhihi usidat. Ini digunakan untuk menentukan posisinya. Ini 3 adalah posisinya di syaroton. Syaroton itu adalah berada di burut-burut yang berarti hadapnya seperti ini nanti. Ya. Syaroton yang burut-burut berada di Habitoh. Habitoh itu adalah di sebelah Janubi atau condongnya ke selatan. Paham ya? Nah, selatan ini sana. Oke. Jadi ini tengkurap ke selatan. Kita isikan di sini Hayatul Hilal Lailatul Sabtul Paeng, yaitu Ma'ilun ila Janubi, ke selatan. Di anal istimah fil burut Habitoh 23,29 di burut Syaroton. Kemudian Jihadul Hilal, keadaannya bagaimana? Tadi tengkurap. Ya, itu Sabtu Pahing Janubiah, berada di posisi Janubiah itu dibangsakan ke arah timur, selatan maaf. Karena istimewanya di burut Janubi. Sama ya, untuk penetapannya ini derajatnya sama, takikohnya sama. Ya, sama. Berikutnya memindahkan ukuran irtifak ke meter juga harus ya, seperti ini caranya, ada ketentuan kaidahnya. Ini sudah saya kasih warna beda biar paham bahwa warna beda itu yang biru muda itu adalah kaidah yang harus kalian gunakan untuk pembagian angka-angka tersebut. Oke, angkanya adalah 4 meter lebih 176. Tuliskan di sini. Kemudian muksu hilal. Kita cara mencarinya irtifa dikalikan 4. Hasilnya ini. Letakkan di sini juga. Oke, muksu hilal. Tadi meternya 4,176. Ini muksunya adalah 23,12. Oke, sekarang berikutnya mencari kausun nurihi. Lengkungnya, garis lengkungnya itu seberapa jemari kita ini, satu jari ini, seperberapanya jari ini. Oke, ini caranya adalah dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Oke, 1 itu adalah saur. Kalau 0, nah itu berarti hamil. Hamlun wa saurun wa jauza'u syarobonu asad. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, 24,13. Kita masukkan di sini. Kita tambahkan dengan muksu, angkanya muksu tadi. 23,12. Hasilnya adalah sekian. Kecil banget ya. Makanya nggak bisa dilihat dengan kasat mata, harus menggunakan teropong khusus, alat yang khusus. Maaf. Berikutnya kita mencari manzilahnya dengan perhitungan seperti ini. Manzilahnya berada di Ar-Rijal. Oke, di hasil 0 ini kita lihat di halaman 5. Ketemu 0 adalah manzilah Ar-Rijal. Ditulis di sini. Oke. Ar-Rijal. Semoga manfaat, barokah masalah fitini wa dunya wal akhirah. Bila liku afwan, semoga kita bisa berjumpa lagi, diberi kesehatan, di lain-lain kesempatan kita bisa mengkaji ilmu Allah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.